Tumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar dan sempurna, sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Faktor internal sendiri diantaranya faktor gen, sel, atom, kromosom, dan gizi. Adapun faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar, baik pola hidup maupun olahraga. Pengertian perkembangan, perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dan ke arah yang sempurna. Adapun faktor internal dan eksternal perkembangan, faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Adapun faktor eksternal yang terdiri dari tentang proses kematangan, khususnya pematangan kognitif, proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalamannya, serta lingkungan sekitar. Beberapa fakta penting mengenai perkembangan yaitu sikap kritis. Fakta pertama adalah sikap kebiasaan dan pola perilaku yang dibentuk selama bertahun-tahun pertama sangat menentukan seberapa jauh individu tersebut berhasil menyelesaikan diri dalam kehidupan ketika mereka bertambah tua dan menyelesaikan diri pribadi maupun sosial. Yang kedua, peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Fakta kedua adalah bahwa kematangan sangat penting dan dalam perkembangan. Kematangan adalah keterbukaannya sifat-sifat bawaan individu. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan yang dapat diramalkan. Bahwa perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, misalnya perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bicara, dan perkembangan intelektual. Yang keempat, semua individu berbeda. Nah, baik secara biologis maupun genetis, karena tidak ada dua individu yang memiliki sifat-sifat bawaan dan pengalaman-pengalaman lingkungan yang sama. Yang kelima, setiap tahap perkembangan mempunyai perilaku dan karakteristik. Nah, fakta ini bahwa setiap tahap perkembangan mempunyai pola perilaku berkarakteristik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, semua tahap perkembangan mempunyai resiko, baik berasal dari fisik, psikologis, atau lingkungan maupun masalah-masalah penyesuaian yang tak terhindari. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Nah, yang terjadi karena kematangan dan pengalaman-pengalaman lingkungan yang bisa membantu perkembangan seoptimal mungkin. Penelitian terhadap usia lanjut mengungkapkan bahwa rangsangannya dapat membantu kemunduran fisik dan mental. Selanjutnya, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Nah, karena perkembangan individu dipengaruhi oleh dan dibentuk untuk menyelesaikan dengan standar budaya dan segala hal-hal yang ideal menurut lingkungan mereka. Yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Setiap kelompok memiliki anggotanya menguasai keterampilan tertentu dan memperoleh pola perilaku yang ditujui oleh semua tingkat usia sepanjang rentan usia kehidupannya. Yang ke-10, keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkatan manusia. Semua tingkat manusia mempengaruhi penilaian orang lain dalam melakukan evaluasi diri sendiri seperti ciri fisik dan psikologisnya. Nah, itulah beberapa materi tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta fakta penting perkembangan. Ma'assalam.